Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan sorry kalau kamu dengar bunyi ribut ya. Ada suara tetangga aku biasa karena aku masih tinggal di tempat yang bisa disebut kampung ya, jadi kamu bakal dengar banyak suara ayam, binatang ataupun suara potong kayu kayak gitu. Oke. Jadi ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan atau analisa aku, pengalaman aku tentang beberapa zodiak, karena aku udah buat untuk bulan kemarin dan bulan ini aku belum ada buat. Jadi kalau nggak salah sepertinya Pisces, Sagittarius belum aku buat ya. Oke. Ya, jadi di sini aku pengen buat untuk Sagittarius. Oke. Siapakah Sagittarius ya? Gimana energi dia secara astrologi Hindu, tarot, dan pengalaman aku sebagai seorang konselor. Dan kalau kamu ingin konseling ataupun personal reading ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual dan astrologi Vedic ya, dan juga psikologi. Hey, jadi kamu tinggal masuk aja ke website itu dan kamu bakal ngeliat gimana caranya dan apa price listnya. Oke. Di sini kita membicarakan tentang Sagittarius ya. Sagittarius itu energi yang bisa dibilang orangnya sangat positif. Maksudnya dia untuk berpikir suatu hal biasanya dia ingin sesuatu yang jelas. Maksudnya gini, seorang Sagittarius itu ingin sesuatu yang pasti dalam artian entah prinsip hidup, kepercayaan hidup, dan orang yang di sekitar dia. Maksudnya gini, saat dia menganut suatu agama, keyakinan, dia akan menganutnya dengan dalam. Dia seseorang yang punya peranan planet di Sagittarius bakal seperti itu ya. Dan biasanya ya, menjadikan hubungan, menjadikan pernikahan adalah sebuah ibadah bagi dia. Jadi ibaratnya pernikahan dan berpasangan itu adalah ibadah, adalah tempat untuk dia serve atau melayani Tuhan, melayani semesta, atau melayani makhluk hidup sosial lainnya di mana dia juga butuh untuk cinta itu. Oke. Ya, cuman aku sering banget dengar terlalu banyak orang bilang Sagittarius itu energi seseorang yang takut komitmen. Sebenarnya bukan takut komitmen ya, hanya jadi dia nggak bisa untuk menjalani suatu hal kalau itu nggak sesuai dengan prinsip hidupnya dia sih. Kamu mungkin tertarik dengan seorang Sagittarius, dia akan ramah, positif, orangnya friendly, sangat friendly ya. Namun yang ibaratnya kayak seseorang yang udah dari kecil sudah punya keinginan seperti ini dalam hidupnya, keras ya. Dan misalnya dia udah jatuh hati dengan teman lama dia, misal teman masa kecilnya, dia akan bisa mempertahankan perasaan itu seumur hidupnya dia ya, berharap dengan orang yang sama. Kau mungkin ngeliat seorang Sagittarius terlihatnya seperti player karena dia bisa dekat dengan siapa aja, namun kayak hati dia nggak ada yang bisa tarik, nggak ada yang bisa attract dia, karena memang apa, yes, dia nggak bisa ya dengan mudah memberikan hatinya dia sih. Apa yang aku lihat di sini adalah seorang Sagittarius energinya pengen banget berpasangan, dan sebenarnya dia saat dekat sama orang lain dia awalnya tulus, dia pengen mencoba, namun saat sesuatu itu gagal atau dia ngerasa nggak cocok, memang dia kurang begitu bisa untuk menolak seseorang, jadi dia bakal ghosting atau dia bakal kayak menjauh aja gitu ya. Untuk apa ya? Untuk dia nggak ngerasa bersalah, dan jeleknya memang dia bisa menjadikan itu sebagai cara untuk dia bisa kembali lagi dengan kamu atau dekat dengan kamu kalau dia gagal menemukan orang yang dia kira bisa dapat lebih sih. Jadi traits itu atau energi kayak gitu yang memperlihatkan sisi seorang Sagittarius itu seperti itu, padahal enggak ya. Dia sebenarnya orangnya tulus, dia memang ingin cinta, ingin kasih sayang, cuman saat dia ngerasa nggak cocok, ngerasa gagal, nggak semua orang tuh bisa kayak bilang kita sampai di sini aja, kita kayaknya nggak cocok deh, terus kita jalan masing-masing. Itu sulit bagi seorang Sagittarius
ya, karena energinya cukup positif, jadi dia selalu kayak membuka peluang. Oh, kita kan nggak tahu ke depannya sih. Kalau seorang Sagittarius mengatakan hal seperti itu, aku katakan ke kamu ya, jika kamu berurusan dengan Sagittarius, lebih baik untuk menjauh, karena dia sedang di masa dia nggak bisa make up their feelings, dia nggak bisa memilih jalan hidup dia, pilihan dalam hidupnya dia sih ya. Karena seorang Sagittarius saat dia benar-benar jujur dan dia pengen dengan suatu hal, dia nggak akan mengatakan itu, dia akan terang-terangan sih, karena dia bakal apa ya, nggak akan memberikan kesempatan kamu untuk bersama orang lain sih. Dengan begitu dia akan kasarnya secara halusnya dia membiarkan kamu untuk pergi dari hidupnya dia toh sih. Itu biasanya traits yang kurang begitu baik dari seorang Sagittarius ya. Dan terlihat hidupnya kayak terlalu nyantai, terlalu apa ya, memang kayak nggak ada yang salah dalam hidupnya dia sih. Jadi orang-orang kayak ya udah sih biasa aja, padahal orangnya sangat di dalam tuh sangat rapuh ya, apalagi tentang pasangan. Seven house-nya Sagittarius kan Gemini sih, tentang pasangan itu adalah, atau orang yang dia cintai, mau ini pasangan atau siapapun, itu adalah kelemahan terbesar bagi seorang Sagittarius. Ibaratnya seorang Sagittarius itu perlu ada yang menjadi pawang dalam hidupnya dia. Kalau nggak dia temukan itu, dia sulit untuk menikah, sulit untuk berpasangan. Walaupun dia akan menikah, misalnya menikah, kalau hati dia masih nggak ada di sana, ya aku bisa bilang sama kamu, pernikahan itu nggak akan ada hati di dalamnya. Hanya sekedar seperti arranged marriage, kamu tahu, kayak pernikahan yang diatur gitu aja, tanpa ada love di dalamnya, tanpa ada cinta, tanpa ada kasih sayang di dalamnya sih. Jadi ya terlihat bisa seperti agak heartless ya, kayak orang yang kayak nggak punya hati memang kalau kamu dekat sama dia, karena dia terlalu berikan hati dia sama perasaan dia, perhatian dia dengan ke banyak orang ya. Jadi kayak ke kamu itu kayak kamu nggak tahu bedanya apa sih. Itulah yang harus kita pahami tentang seorang Sagittarius ya. Dan seorang Sagittarius itu sangat setia, sebenarnya sangat setia, apalagi kalau dia sudah memilih satu, yaitu satu terus-terusan. Dan yang akan menyakitkan adalah saat dia memilih seseorang yang atau dia inginkan dan dia menyanyiakan itu, ya seumur hidup bakal disesali. Sampai ibaratnya kamu tahu napas terakhir dia ya, dia nggak akan bisa menerima ya, tanpa adanya orang yang dia tuju ini tadi ya. Karena energinya adalah dia ngerasa cuman bisa bersatu dengan orang tersebut, pasangannya dia adalah itu. Jadi dia bisa dibilang ya, dia akan menunggu. Kalau dia benar-benar cinta dan sayang sama kamu, aku terus bilang sama kamu ya, kamu sedang dengan Sagittarius, dia akan menunggu kamu sampai kapanpun. Walaupun dia bulak-balik dengan perempuan dan laki-laki lain, hati dia tetap ke kamu. Tapi ya itu tadi, kalau dia memang benar-benar ada rasa. Cuman yang menyakitkan adalah di awal hidup ya, seorang Sagittarius egonya cukup besar. Terlalu hidup itu kayak terlalu, kamu ketemu orang yang sering nggak kamu ketemu seseorang yang kayak terlalu positif gitu ya, dia kayak nggak apa-apa, nggak ada masalah, kita baik-baik aja, enjoy, kita jalan baik-baik aja. Jadi orangnya nggak terlalu bisa untuk memproses emosinya, perasaannya dia, dan memilih untuk kayak pretending atau kasarnya ya memang mensabotase diri sendiri, kayak nggak terjadi apa-apa. Si toxic positivity ya, itu yang traits yang nggak begitu bagus jika seseorang memang mempunyai energi Sagittarius yang agak ibaratnya exalted atau energinya too much ya, berlebihan sih. Jadi dia kayak dia bingung gitu. Jadi dia bakal selalu tertuju dengan pasangannya.
Dia akan selalu membandingkan perempuan ataupun laki-laki yang bersama dia itu, ya, apakah sama seperti pasangannya ataupun enggak, ya. Di dalam hatinya dia akan selalu membandingkan, percayalah. Dan dia selalu membanggakan siapapun kamu yang bisa memenangkan hati dia di dalam hatinya dia. Cuman ya itu tadi, ya, apakah dia benar-benar jujur bilang perasaan dia? Ya belum tentu, bisa dia tutupi sih, ya, karena di awal hidup dia perlu untuk hancur dulu egonya. Ini nanti seseorang yang harus hancur egonya, seorang Sagittarius, ya. Energi yang kita nggak bisa untuk terlalu kayak menyepelekan banyak hal, atau apalagi kalau sampai kita selalu kayak bilang ke pasangan, kamu jangan terlalu dramatis, kamu jangan terlalu berlebihan, atau kamu jangan membesarkan masalah. No, pasangan kamu itu nggak membesarkan masalah, ya, namun karena kamunya yang menyepelekan itu, jadinya dia marah. Mungkin masalahnya kecil, ya memang kecil, ya, let's say it's a simple thing gitu, cuman kamu menganggapnya itu kayak nggak ada. Ini bukan lagi tentang masalahnya, ini tentang respect dan gimana kamu menghargai pasangan kamu, emosi dia, perasaan dia, apakah kamu pernah pikirkan gitu, ibaratnya kayak gitu sih. Itu yang perlu untuk dipahami oleh seorang Sagittarius, ya, karena dia hanya ingin hubungan yang damai, tentram, kayak ya udah kayak ngalir gitu aja, ya. Cuman nggak mungkin, karena Sagittarius akan selalu menghindari konflik yang aku lihat, ya. Dia nggak mau ada masalah, jadi dia bakal kayak kalau sesuatu ini bakal menjadi masalah, dia bakal mundur, bakal lari, ya, sampai beberapa saat, sebagai beberapa waktu baru dia datang seakan-akan kayak nggak ada masalah. So malah bikin keadaan makin runyam sih, karena nggak bisa sebuah masalah hanya didiamkan. No, ya, sama seperti menyimpan bangkai, ya udah suatu saat bakal bisa busuk baunya. So Sagittarius, ya, energinya kamu memang bakal bertemu dengan seseorang yang memang berbanding terbalik sama kamu, seseorang yang emosional, seseorang yang bakal selalu bilang perasaan dia, orang yang mudah untuk menangis, seseorang yang bisa menggebu-gebu, that's it. Karena apa? Ya, dia mengingatkan kamu Sagittarius, ya, kalau memang kita nggak bisa yang kayak hidup seperti di dalam film yang semuanya baik-baik aja. No, ada sesuatu yang sangat ekstrim memang, yaitu tentang perasaan. Pasangan kamu bisa merasakan sakit, merasakan kecewa, dan dia butuh untuk kamu nggak perlu mengerti, hanya ada untuk dia mendengarkan, that's it, ya. Itu yang terkadang Sagittarius lupakan, kan Sagittarius akan selalu mencoba memberikan nasihat ke pasangannya agar tenang, rileks, tapi dia mengabaikan hal yang sangat utama, yaitu perasaan pasangannya sih, ya. Jadi memang kalau pasangannya ini nggak kuat, ya, memang pasangannya bakal sangat bisa stres melihat pasangannya seperti ini, ya, karena dia menginginkan pasangan yang memang membantu dia secara spiritual, untuk seperti pasangan yang jauh lebih dewasa atau bla bla bla. Namun untuk masalah emosi nggak tercover, nggak kayak ada hatinya di situ loh sih. Itu yang bermain, itu yang aku lihat, ya. So seperti noise, ya. Dan apa yang terjadi, ya, memang kita nggak bisa untuk kayak lari dari apapun juga, ya. Sagittarius dia pasti bakal lari dari kenyataan. Aku ngelihat banyak banget, aku ngeliat energi Sagittarius, seseorang yang berusaha dengan Sagittarius atau kamu pasti lari dari kenyataan. Namun suatu saat dia akan menyesali kenyataan itu, karena dia terlalu meremehkan hal itu di awal. Itu yang aku lihat, karma terbesar yang bakal dirasakan seorang Sagittarius, ya. Pembelajaran terbesar akan menyanyikan sesuatu hal, ya. Dan Sagittarius sendiri, ya, di dalam hati dia terdalam, entah Sun, Moon, Rising atau apapun juga planet yang ada di sini, pasti dia ingin menikah. Jadi
setiap dia udah berpasangan dia pasti ngelihat apakah ini sosok. Pokoknya seorang Sagittarius kalau dia punya pacar, dia harus bisa ngelihat orang ini bisa menjadi sosok suami atau istri material, atau sosok suami ataupun istri yang perfect untuk dia. That's it. Disitulah dia bakal membuka hati. Okay. Namun yang selalu membuat seorang Sagittarius stres memang pasangannya, karena pasangannya yang sangat emosional, moody ya, dan bahasa cinta pasangannya adalah bahasa yang dramatis ya. Kamu akan mendapatkan seseorang yang terlihatnya memang sangat drama queen, namun iya, it is what it is. Itu artinya memang kamu memiliki karma untuk bersama orang seperti itu ya, untuk kamu gak terlalu menyepelekan banyak hal ya, agar kamu bisa melihat emosi seseorang, perasaan seseorang itu tidak seperti kamu. Pasangan kamu adalah seseorang manusia biasa ya, yang juga punya perasaan dan emosi ya, yang nggak perlu untuk kamu gimana. Just listen to it ya, listen to her, listen to him, dengarkan dia ya, kasih tahu kalau kamu ada untuk dia ya. Semua sesimpel itu, nggak perlu untuk ambil hati dengan apapun yang dia bilang ya, karena kalau kamu menghindari dia juga, aku bisa bilang pasangan kamu nanti pun yang akan kamu nikahi juga bakal seperti itu kurang lebih energinya. Kenapa? Ya karena itu karmanya kamu sebagai seorang Sagittarius ya. Dan energi dimana juga agak bisa mengarah seseorang yang cukup fanatik dengan agamanya ya, entah agama, keyakinan, dan juga kerjaannya sih. Maksudnya dia bukan kerjaan sih, keyakinan. Jadi dia kayak kerja sih, maksud aku tadi background kerjaannya, maksudnya kayak pendidikan. Dia bisa sangat ingin meneruskan pendidikan dia cukup tinggi ya, dan juga dia ingin memperlihatkan sosok dia yang perfect ya, which is ya, dia memang perfect gitu ya. Dan dia bakal ngasih lihat begitu banyak hal yang dia ketahui tentang pendidikan agamanya dia, keyakinannya dia terhadap orang sekitar, dan juga terhadap pasangannya. Cuman ya akan selalu menjadi batu sandungannya memang pasangannya ya. Untuk seorang Sagittarius, pasangan kamu bakal ya nggak satu page sama kamu, nggak satu energi sama kamu. Maksudnya ya, dia mungkin kalian satu agama, cuman dia ada cara pandang lain ya. Kamu mungkin iya di awal kamu bakal mengiyakan dia, namun suatu saat kamu bakal mengatakan itu adalah hal yang salah, misalnya ke istri atau suami kamu, karena kamu nggak bisa untuk ditekan prinsipnya kamu itu tadi, seorang Sagittarius ya. Kamu hanya melakukan itu untuk mendapatkan pasangan kamu, untuk membuat dia yakin. Namun nanti suatu saat kamu bakal membuka kunci itu dan kamu bilang ini salah loh gitu. Dan ya artinya kan ada keegoisan yang besar tentang keyakinan dan prinsip hidup di sini, terutama agama sih. Jadi memang seorang Sagittarius biasanya tendensinya mencari yang satu agama, ataupun dia misalnya nggak mencari yang dia menginginkan seseorang yang beda agama, dia pasti menginginkan pasangan dia itu untuk ikut sama dia, keyakinannya harus sama sih. Jadi memang energinya harus kayak kita udah ada di satu page ini gitu loh ya. So that's it Sagittarius ya, I think that's all. Aku harap ini membantu, dan untuk kedepannya mungkin bakal aku buat lagi ya, cuman temanya lain. Aku harap ini membantu ya, dan kalau kamu counseling ataupun personal, silahkan klik link di bawah sini. Okay, dan see you. Jaga kesehatan. Bye bye.